Oke, kita mulai market update kita ya untuk hari ini. Pertama, kita lihat indeks harga saham gabungan. Jadi ini penantian kita dari bulan Mei sampai sekarang akhirnya terjawab ya bahwa indeks kembali menembus resistennya dia. Jadi setelah resisten ini ya, terus habis itu dia tembus resisten yang ini. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya pada saat indeks harga saham gabungan ada di atas 6.200, lihat ya. Euforia yang ada itu jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu dia baru tembus trendline. Ya, euforia jauh lebih besar di situ, teman-teman bisa lihat lah ya, berita-berita positif mulai keluar ya, bahkan GDP growth-nya kita bisa sampai 7,7 dibandingkan dengan tahun lalu ya, dan itu cukup membuat pasar itu mulai kembali optimis. Nah, kalau pasar mulai kembali optimis, ya teman-teman tahu lah ya, kalau keoptimisan pasar berarti akan ada kerumunan pembeli-pembeli, buyer-buyer yang ready ya, yang ready untuk, wah kalau misalnya udah kayak gini, saya harus masuk market yang mana nih? Saya harus masuk pasar saham yang mana nih? Ya belum lagi kita punya kemarin kan baru listing kan, Bukalapak kan. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya bagaimana dengan euforia Bukalapak sendiri, di mana euforia itu membantu saham di sektor teknologi itu mulai kembali bergairah ya setelah dia udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, yang kita harapkan adalah sekarang secara teknikal untuk kedepannya akan seperti apa? Seperti yang mungkin yang sudah kita katakan pada saat indeks masih berada di bawah sini, bahwa indeks akan menuju ke sebuah titik yang kita sebut UT atau UTAT. Nah, kita mau konfirmasi nih, UT atau UTAT. Nah, kalau dia UTAT, ya UTAT berarti ya kedepannya teman-teman juga udah tahu sendiri bahwa akan ada koreksi yang cukup masif di sana. Tapi kalau dia UT memang akan ada koreksi, tetapi kita masih diberikan sebuah kesempatan lagi untuk ada periode bullish sekali lagi ya. Nah, kita mau cek yang sekarang adalah konfirmasi UT atau UTAT. Yang mau kita cek ya pada saat pergerakan indeks harga saham gabungan ke arah resisten ya, ke arah sekitar 6.400 sampai 6.500. Jadi ini yang kita akan lihat setelah indeks sudah menembus trendline, setelah indeks sudah menembus resisten ya. Maka yang kita akan lihat kemudian adalah bagaimana pergerakan indeks menuju ke arah 6.400 sampai 6.500. Itu dulu ya, itu dulu sampai ke sini dulu. Nanti kalau misalnya dia lebih tinggi, memang ada peluang dia mencapai kenaikan yang lebih tinggi ya, tetapi kita mau cek dulu nih sampai ke 6.400 sampai 6.500 bagaimana. Ya, nah peluang untuk rally sampai ke sini teman-teman bisa lihat di saham-saham yang big cap ya, saham-saham big cap juga sudah mulai terjadi reversal di sana. Nah, reversal yang ada apakah akan terjadi secara masif long term ya dan lain sebagainya, kita masih harus tunggu karena baru awal-awal terjadinya reversal di sana untuk saham-saham big cap ya. Dan secara valuasi mungkin ya kalau kita bicara mengenai teknikal saja ya. Secara teknikal kita sudah melihat bahwa indeks-indeks saham-saham big cap ya itu memang sudah berada di sekitar support mereka. Jadi kemungkinan peluang untuk mantul itu cukup besar. Nah, kalau saham big cap mantul, ya kalau saham big cap mantul, kita belum bicara mengenai apakah dia akan terus rally menjadi uptrend dan lain sebagainya. Tetapi kita baru bicara mengenai ada pantulan-pantulan yang mungkin terjadi di area support. Nah, saham-saham big cap ini teman-teman tahu sendiri ya, bobotnya di bursa itu gede. Nah, bobot di bursa besar, otomatis dia indeks harga saham gabungan berpeluang diangkat ke sekitar untuk retest ya, ke sekitar 6.400 sampai 6.500 lagi. Nah, berapa lama dia akan sampai ke sini? Ini yang kita nantikan. Artinya indeks harga saham gabungan sudah dalam periode bullish. Jadi kita udah nggak perlu lagi harus ini kapan ya breakout dari trend, breakout dari resisten, ya breakout dari trend line, ya kita udah nggak perlu menunggu itu lagi. Ini periode menunggu kita aja, ini dari bulan Juni sampai awal-awal Agustus. Ya, itu udah cukup panjang lah ya. Nah, periode panjang ini, apakah dia cukup mengumpulkan cukup tenaga untuk mendorong indeks ke atas? Itu yang kita lihat ya. Sentimen yang ada
yang bisa membuat indeks sampai ke 6.400 sampai 6.500 adalah saham-saham yang big cap. Dan ada saham-saham yang nanti kita akan bahas beberapa saham yang yang juga di second liner yang kita melihat juga dia udah mulai bergeliat. Nah, habis itu bagaimana dengan indeks harga saham gabungan minggu depan? Nah, kita akan melihat ya di hari Senin atau mungkin beberapa hari lah ya di awal minggu akan ada koreksi dulu di indeks harga saham gabungan. Ya, koreksi ya minimal dia melakukan retest. Nah, kalau kemarin kenaikan juga udah cukup tinggi ya, teman-teman bisa lihat di saham-saham financial ya, saham-saham yang di sektor perbankan di mana ya kayak BBKP, BBYB, terus habis itu saham-saham perbankan yang judulnya digital ya, itu kan mengalami sebuah kenaikan rally yang cukup tinggi. Ya, bahkan BBYB udah kalau hitungan kita pas masuk itu udah 100%, kita keluarnya hampir sekitar 60%-an. BBKP juga sekitar 60% ya. Itu BBKP malah lebih sensasional lagi ya. Cuman berapa hari tok itu udah sampai ke sana. Sampai ke targetnya kita. Itu adalah bagian-bagian yang mendorong indeks harga saham gabungan sampai naik. Nah, jadi ada mungkin di awal pekan ya, awal minggu depan kita akan melihat indeks harga saham gabungan mungkin masih akan koreksi dulu ya. Koreksi dulu ya, mengantisipasi taking profit dan lain sebagainya. Plus ya, kalau secara psikologi di sini kan ada sebuah gap ya. Di situ ada gap ya. Nah, jadi paling koreksinya akan ya kalau bisa menutupi gap lebih baik ya. Jadi kita nggak ada utang di bawah ya, terus habis itu kemudian baru mulai kembali naik. Itu yang kita lihat dari indeks harga saham gabungan. Nah, kalau indeks harga saham gabungan sudah di atas 6.200 ya, di grup Tele kan saya udah pesan ya, siapkan portonya. Jadi portonya udah harus siap. Bukan pada saat dia mantul ya sudah dalam keadaan euforia baru kita mulai sibuk mencari porto yang mana. Memang di awal pada saat pergerakan ini sampai ke sini kita memang ganti-ganti ya, ada gonta-ganti ya, kita melihat ada saham yang lagi trending, saham kita yang sebelumnya itu pullback, koreksi atau sedang best ya, kita rolling kan di sana kan mencari kesempatan. Tetapi setelah 6.200 teman-teman akan mulai melihat ya kalau peluang untuk melakukan swing di banyak saham itu akan lebih terbuka. Ya, termasuk hari ini kita mungkin akan bicara mengenai berapa saham ya. 2, 4, 6, 7 ya. Ada 7 saham yang bisa kita perhatikan. Ini 7 saham baru ya. Kemudian masih ada 4 saham lama yang bisa teman-teman koleksi kembali kalau seandainya dia pullback-nya udah selesai atau koreksinya udah kelar. Nah, itu ya indeks harga saham gabungan untuk update-nya. Ya, saya agak cepat ya karena kita sudah ngikutin update dari indeks harga saham gabungan sampai akhirnya dia tembus. Ya, dan ya teman-teman juga udah lihat lah ya peluangnya ya ke 6.400, 6.500. Nah, tetapi kalau indeks harga saham gabungan berpulang bullish seperti ini, lalu bagaimana dengan porto kita? Yang paling penting kan porto kita, karena kita nggak bisa cuan di indeks harga saham gabungan kan. Kita butuh melihat bagaimana saham-saham yang ada di dalam porto kita yang bisa akhirnya memanfaatkan euforia, memanfaatkan pasar yang sedang bullish ini untuk mendapatkan keuntungan. Ya, nah kita lihat trading idea kita hari ini ya. Kita mulai bahas di big cap dulu ya. Nah, ada 2 big cap yang kita mau bahas hari ini. Ya, big cap pertama adalah INTP. Ya, kita mau bahas ini INTP. Peluang untuk INTP adalah buat teman-teman yang agresif ya, kita udah tahu ya saat keadaan ini disebut sebagai apa. Sebetulnya kalau misalnya teman-teman agresif ya, di sini udah bisa melakukan cicilan. Ya, tetapi kita mau menunggu di mana keadaan low risk yang kita mau menunggu setup yang low risk. Jadi tidak pada saat dia sedang momentum gitu kita kejar. Ya, kita mau menunggu setup yang low risk. Nah, setup yang low risk kita, mari kita lihat ya, misalnya EMA 20 aja. Ya, nah, EMA 20 itu sudah berada di sekitar harga. Oke, itu satu ya, itu satu. Nah, kedua, teman-teman bisa lihat, bisa menunggu INTP kalau seandainya dia melakukan sedikit best di bawah trendline ini. Ya, trendline ini dari mana? Trendline ini ya dari pergerakan turun ini nih ya. Ini ya. Itu pergerakan turun ini. Jadi trendline ini membentuk sebuah area trendline di situ. Ya. Nah, kalau dia bisa membentuk saja sebuah base ya. Di sini ya, dia membangun momentum di sini. Ya, itu adalah kesempatan kita untuk melakukan cicilan. Ya, itu satu. Buat teman-teman yang konservatif ya, teman-teman bisa tunggu dia break
dia break dari trend line itu, ya di sini kan ada resisten line juga kan, struktur harga yang terjadi sebelumnya. Kalau dia break struktur itu, ya kemudian dia base di sini, base di atas trend line, ya berarti dia membangun momentum di atas trend line. Ya ini akan lebih baik untuk teman-teman yang konservatif. Jadi artinya buat konservatif masuklah kalau dia berada di 11.500, ya 11.500 itu udah jauh lebih aman buat teman-teman yang konservatif, ya. Artinya kalau dia break dari trendline ini, ya teman-teman keluar. Tapi yang teman-teman yang agresif bisa menunggu sebentar lagi karena ini udah ada di sekitar 520, ya. Kita mau lihat dia bertahan nggak di situ. Kalau dia bertahan, ya apalagi dia membentuk base di sana, sebenarnya kalau dia udah membentuk base, udah building up di sana, ya risk kita kan udah lebih rendah, ya. Karena kan kita bisa taruh stop loss di bawah base itu. Oke. Nah, dengan sendirinya kalau dia build up momentum, membangun kekuatan tenaga, ya, dia bisa jadi ini akan break, ya. Ini mungkin akan menjadi cicilan kedua buat teman-teman yang agresif. Ya, cicilan kedua. Nah, habis itu kalau dia base lagi di situ, oh itu akan jauh lebih baik. Itu akan jauh lebih baik. Jadi kalau kita kenal dengan LPS dan LPS kan, kesempatan seandainya, waduh, ini kayaknya masih downtrend ya. Kalau kita lihat EMA 200-nya, oh dia masih di bawah ya dalam keadaan downtrend ya kan. Nah, buat yang sangat-sangat konservatif gitu ya, sangat-sangat konservatif, tunggulah dia membentuk base daerah sini. Ya, daerah 14.875 sampai 16.000. Nah, itu dia membentuk base di sana. Itu ya teman-teman cicil aja di sana. Ya, cuman base ini berapa lama kita nggak tahu. Tetapi ya setidaknya ini sudah memberikan kepada kita lebih sebuah konfirmasi lagi bahwa trend down-nya sudah selesai, ini sudah mau bergerak ke fase berikutnya. Jadi ya teman-teman bisa catat lah ya. Cicil pada saat dia di bawah trend line berarti ya di atas 10.200 ya. 10.200 atau masuk kalau dia breakout dari 11.500 itu konservatif. Nah, yang sangat konservatif tunggu dia break dari 14.875 sampai 16.000 ya, habis itu dia membentuk base di sana. Oke, itu untuk INTP. Ya, jadi yang nggak usah kejar ini ya, walaupun ya memang kita harus akui kita agak ketinggalan ya, padahal kita sudah memantau saham ini dari sebelum dia turun-turun ini ya, masih daerah sini terus dia mulai turun terus ada di sekitar support. Cuman ya kalau misalnya kita beli daerah sini akan dianggap seperti bottom fishing kan, ya akan dianggap seperti bottom fishing. Cuman ya kita kan tidak melakukan bottom fishing kan, tapi ya memang metode ini ya membuat kita cukup aware bahwa oh ini harusnya adalah area yang kita bisa koleksi ya. Nah, tapi karena dia udah jalan, maka yang kita lakukan adalah ya tunggu dia melakukan build up di situ ya. Apalagi di sini kan ada trend line juga, terus habis itu EMA 200-nya masih di atas. Oke. Itu untuk INTP ya. Nah, big cap yang satunya lagi yang mau kita bahas adalah ICBP. Oke, nah kurang lebih kayak seperti INTP ya, seperti INTP, tapi dia sudah ICBP sudah melaju duluan ya. Jadi kalau INTP masih daerah-daerah sini ya, teman-teman bisa lihat nah, ini contoh yang bagus untuk INTP. Nah, kita mau adalah INTP kayak gini nih. Ya, ini kan resistennya ya, kalau INTP kan ada di trend line kan. Nah, dia membentuk base di sana ya, begitu dia break trend line kita ikut. Ya, begitu dia break trend line ini habis itu kan dia masih pullback ya, nah ikut lagi. Ya, nah ini kebetulan dia sampai ke resisten ini terus habis itu pullback. Ya, berarti ini adalah cicilan selanjutnya. Nah, di ICBP ya, berarti apa yang terjadi ini sama ini. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya, ini kan adalah sebuah area support ya. Area supportnya dia udah sempat break di sana, seperti shake out ya, orang bilang stop loss hunter lah, apalah segala macam ya, tapi kita sebutnya sebagai shake out ya. Jadi ini adalah seperti bull trap, bear trap ya, shake out di sana, kemudian dia naik retest ke arah resisten ya, di situ ada resisten yang horizontal maupun yang trend line ya, kemudian dia pullback.
Ya, kemudian dia pullback. Nah, ini adalah kondisi udah low risk, kita bilang ya, udah kondisi yang low risk karena dia udah mulai naik ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman yang agresif, ya tunggu dia break dari 8.275, teman-teman udah mulai ambil lagi. Ya, buat teman-teman yang konservatif, ya tunggu dia break dari area ini. Berarti berapa? 9.250. Nah, buat teman-teman yang agresif, ya tinggal ikutin trendline yang ini. Kan kita udah bisa gambar trendline-nya kan, tinggal ikutin. Selama dia tidak break dari trendline itu, maka trendnya kita anggap masih utuh. Ya, jadi ini adalah cicilan yang teman-teman bisa lakukan. Kalau dia break, ini harusnya 8.275. Nah, kita lihat di hari Senin bagaimana ya. Mungkin saja dia masih akan ke sini, atau nanti dia akan retest kembali ke bawah sini, ya, atau nanti dia naik lagi, ya baru dia retest lagi. Ya, minimal dia akan membentuk sebuah base atau building up di sana, terus habis itu mulai break. Karena di sini ada resistance trend line, di sini ada resistance horizontal line. Ya, makanya kalau buat teman-teman yang konservatif, ya beli daerah sini. Beli pada saat dia membentuk base daerah 9.000, ya 9.000 ya sampai 9.500 dia daerah situ. Ya, dia membentuk base itu, ya 9.000. Coba kita lihat atasnya. Oh, atasnya gede banget. Ya, di sekitar ya kurang lebih hampir 10.000 kalau di atasnya. Jadi kalau misalnya dia membentuk sebuah base ya di daerah sekitar 9.200, ini berapa base-nya? 9.000 ya 9.250 sampai 9.000 sampai 9.500 ya. Dia membentuk base daerah situ, teman-teman bisa melakukan cicilan. Ya, nanti tinggal waktu aja nih kalau kita mencicil di sana. Berarti tinggal waktu dia break. Ya, kalau teman-teman yang benar-benar konservatif ya, kalau dia benar-benar membentuk base di sana, berarti cicil 2 kali. Teman-teman bisa cicil pada saat dia breakout dari 9.000, 9.250 ya, artinya dia breakout dari trendline, breakout dari horizontal resistance ya. Kemudian dia base. Nah, habis itu kalau dia base, berarti kan teman-teman kelihatan tuh support resistance pada saat dia sideways tuh. Ya, nah pada saat dia break dari resistance sideways itu, teman-teman lakukan cicilan kembali. Ya, jadi bisa teman-teman atur 2 kali cicilan. Atau kalau misalnya mau beli dari sekarang, berarti 3 kali cicilan. 1 di sini, ya pada saat dia break 8.275, kemudian ikutin. Nah, kemudian pada saat dia break 9.250, cicil kedua. Terus habis itu kalau seandainya dia base, ya berarti kan kelihatan tuh support resistennya di mana. Cicil ketiga pada saat dia break dari base tersebut. Ya, itu untuk ICBP karena dananya juga cukup gede kan. Jadi teman-teman bisa cicil buy. Ya bisa terapin sampai 3 kali cicil. Jadi piramida ya. Itu untuk ICBP. Nah, habis itu kita lihat saham-saham yang ada di second liner ya. Second liner yang pertama ini mungkin saya mention kembali ya untuk saham main. Ya, ini hanya mention aja ya. Saham main ya kita udah rekomendasi untuk teman-teman swing. Ya, swing ke arah 915 sampai 965 ya untuk swing. Jadi ini masih berlaku ya, apalagi sekarang teman-teman bisa lihat ya. Dia building up ya, membentuk sebuah base di sana. Ini setup yang cukup menyenangkan terutama buat saya ya. Kalau dia base begini berarti dia sedang membangun kekuatan. Membangun kekuatan untuk apa? Untuk turun atau untuk naik. Ya, kalau sentimen yang ada kita melihat peluang untuk dia naik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peluang untuk dia turun. Tapi setidaknya setup ini memberikan kepada kita perspektif bahwa oh, saya udah tahu di mana stop loss saya harus taruh. Ya, seenggaknya ini stop loss yang udah ketat. Kalau stop loss ini kena, ya minimal dia akan turun sampai ke sini. Kalau sampai dia jebol, ya berarti udah bye-bye kan. Ya, nah keadaan kalau misalnya begini saya masuk, ya berarti risk saya itu kecil. Risk saya itu kecil karena kita tahu bahwa dia sedang membangun momentum di sini. Dia sedang membangun kekuatan untuk menembus ini area ini nih, ya struktur yang itu. Ya, area resisten ini. Ini kalau area resisten ini berapa ya? Di sekitar 740 sampai 755. Nah, kalau begini ya, teman-teman udah tahu ya, agresif cicil, konservatif berarti tunggu dia
breakout dari 740 755. Jadi kalau dia breakout ya, kita ikut sampai sini dulu. 915 sampai 965. Kalau nanti mencapai ke sini momentumnya masih besar, kita tinggal ikut dengan trailing stop. Ya, untuk sekarang kita swing dulu. Jadi dari 740, 755 ke atas itu mungkin ada sekitar hampir 200 poin. Ya, 200 poin cukup ya. Ya, nah kita harapin ya karena indeks harga saham gabungan cukup bullish ya, harusnya setup begini itu jalan. Jauh lebih besar punya peluang untuk jalan dibandingkan dengan dia breakdown. Oke. Nah, saham yang lain ya kita mau lihat adalah saham MAPI. Ya, nah ini saham MAPI. Ini saya tulis ini teman-teman, nanti tinggal cek ya. Kita mau konfirmasi doang STB atau LPS ya. Kalau dia STB pun sama kondisinya pada saat dia fase B dengan fase D kan kondisinya sama. Ya. Nah, dia akan menuju ke sekitar 850 sampai ke 965. Ya, kalaupun dia fase B, kalaupun dia masih fase B, dia tetap masih akan menuju ke sini. Tinggal kita lakukan trailing stop kan. Kalau dia bisa tembus, nah berarti kita tahu bahwa oh dia ada di fase D. Ya, nah kita tinggal konfirmasi aja. Ini saham ini ya cukup banyak ya, teman-teman juga tahu ya kemarin laporan keuangan di Q2-nya juga cukup bagus kan. Nah, cuman secara teknikal kita memang melihat adalah dia sudah mulai stop turun. Oke, dia sudah mulai stop turun ya. Di sini udah udah tes, terus habis itu tes gitu ya. Dia udah stop turun dan udah membentuk high yang baru nih kemarin. Ini kan high itu ya dari base itu dan ini udah high yang baru lagi. Ya, di mana high itu hampir mendekati resisten trendline yang ada. Ya, candle terakhir itu memberikan kepada kita sebuah sinyal, ada sebuah peluang di sana. Ya, candle yang terakhir ini kan doji ya, doji dengan kaki yang begitu panjang ke bawah, ya bukan ke atas, ke bawah. Ya, ke bawah. Jadi ini kayak kalau misalnya 3 candle ini kalau teman-teman jadiin satu itu berarti adalah hampir seperti doji dengan body yang kecil sekali. Di situ. Ya, nah, kalau udah candle-candle doji keluar, kita cuma butuh satu konfirmasi. Dia mau naik atau dia mau turun. Ya, hanya butuh candle itu untuk konfirmasi. Nah, konfirmasinya kapan? Senin. Ya, Senin. Kalau Senin masih doji lagi, Selasa kita konfirmasi lagi. Karena kita butuh tahu siapa yang memenangkan pertempuran di sini. Buyer kah? Apa seller? Kalau buyer yang menang, berarti akan keluar satu candle hijau. Ya, candle hijau dengan volume yang besar. Kalau seller yang menang, berarti akan keluar yang namanya candle merah ke bawah. Ya, kita tinggal lihat. Ini volumenya sudah ngumpul. Jadi artinya sudah mulai ada demand yang muncul di saham ini. Ya, sudah mulai ada demand ya. Sahamnya volumenya sudah mulai ngumpul ya. Kemarin kalau teman-teman ikutin live trade-nya, kita bisa lihat ya sampai ke bawah sini kan berarti di ARB. Betul ya? Pada saat itu dia kan ARB ya, tapi habis itu ditarik naik sampai akhirnya doji. Jadi ditutup di harga pembukaan. Ya, dari situ kita bisa lihat oh ada demand yang nongol di situ ya, di MAPI. Jadi oke, nah sekarang kalau misalnya saya mau beli gimana? Teman-teman pastikan dulu siapa yang menang di 3 candle ini. Ya, kita mau pastikan dulu siapa yang menang ya. Artinya kalau misalnya yang buyer yang menang, dia kemungkinan besar adalah candlenya akan hijau untuk menembus area resisten ini. Nah, kalau dia menembus area resisten tersebut ya, begitu dia breakout itu adalah cicilan pertama teman-teman berikan kepada MAPI. Oke, nah cicilan kedua kapan? Pada saat dia mulai build up momentum dari sini. Ya, build up momentum ya. Mungkin ini yang kalau di kan ada yang nanya ini build up momentum apa sih ya gitu ya. Itu cuma bahasa yang sering saya gunakan aja. Dia membangun kekuatan setelah dia break. Ya, setelah dia menembus sebuah tembok. Kalau ini bahasa umumnya itu mungkin disebut sebagai
bullish correction ya, bullish correction. Jadi ini kan kalau dia udah break dari trendline ini kan berarti terjadi reversal trend kan dari downtrend menuju ke trend selanjutnya ya. Nah, kalau seandainya ini adalah pergerakan menuju kepada pergerakan yang jauh lebih tinggi, maka itu disebut sebagai bullish correction. Ya, bullish koreksi. Jadi koreksi yang bullish sifatnya ya, yang berpeluang untuk naik kembali ke atas. Oke. Nah, jadi ini kalau dia break, ini ada cicilan pertama, teman-teman. Kemudian kalau dia koreksi, kemudian dia membentuk, adalah teman-teman bisa tarik channeling lain di situ. Kalau dia break lagi, ini adalah cicilan kedua, teman-teman. Yang cicilan terakhir adalah pada saat dia membentuk base lagi di sini. Pasti akan membentuk sideways lagi di sini. Kita nggak tahu sideways-nya akan berapa lama di sini. Ya, tetapi dia akan membentuk seenggaknya sideways di sana untuk mengkonfirmasi fase B atau fase D. Ya, kalau dia fase D, harusnya dia akan membentuk SOS di sini. Ya, tapi kalau dia fase B, berarti ini masih ada peluang untuk koreksi lagi. Masih ada peluang untuk koreksi. Berarti kan dia menuju ke fase C kan? Fase C, habis itu berlanjut ke fase D. Nah, otomatis pada saat dia koreksi dari sini, harusnya ada trailing stop yang menyelamatkan atau merealisasikan keuntungan yang sudah kita dapat dari pergerakan dari sini ke sana. Oke, jadi perhatikan ya, MAPI. Itu adalah saham yang kedua. Dari second liner. Nah, saham yang ketiga adalah, saya mau update SSIA. Ya, SSIA. Saya nggak tahu teman-teman udah sempat masuk di situ belum ya. Tapi memang jauh lebih aman adalah tunggu dia break dari trendline yang major ini nih. Ya, dari trend major itu. Ya, dari sini ya memang dia udah up ya. Dia udah mulai up kan. Kita lihat EMA 20 di mana ya. Nah, ya. EMA 20 ini EMA 200-nya. Oke, nah sekarang teman-teman lihat, saya kalau misalnya mau masuk untuk saham ini bagaimana? Karena dia udah crossing di sini, ya dari EMA 20 ke EMA 200 dia udah crossing. Maka yang teman-teman incar adalah EMA 20-nya. Jadi kalau dia bisa pullback dan kena EMA 20 dan dia mantul kembali, ya, nah itu adalah kesempatan pertama teman-teman boleh buy. Ya itu satu. Atau teman-teman cicil ya sekarang. Ini sekitar 500, ya ini kan di sekitar support-supportnya kan. Karena dia udah break dari situ, ya dia udah break, nih, dia udah break kan, udah break dari area support ini, ya maka support ini, area resisten ini, maka area resisten yang tadinya menjadi resisten itu menjadi area support untuk pergerakan harga selanjutnya, ya kan? Nah, jadi ini adalah area yang teman-teman bisa buy. Jadi sekitar ini kalau misalnya harga sekarang adalah 510 ya. Ambillah sampai ke 500. Jadi ini adalah range untuk teman-teman melakukan cicilan pertama di SSIA. Ya. Nah, cicilan keduanya, teman-teman tunggu dia break di sini. Tunggu dia break dari trendline ini. Kalau dia trendline ini sudah break, ya teman-teman akan lihat kerumunan di SSIA akan jauh lebih besar. Jadi demand yang ada akan jauh lebih besar begitu dia break dari trendline tersebut. Karena trendline itu adalah trendline major trendnya. Itu adalah major trendnya, teman-teman bisa lihat ya, major trendnya itu adalah downtrend. Ya, major trendnya itu adalah downtrend. Jadi begitu trend itu terpatahkan, ya teman-teman akan lihat demand-nya akan membesar di sana. Nah, proses menuju ke atas, teman-teman juga bisa lihat di sini kan dia udah berproses. Ya, dia udah berproses. Nah, kalau kita balik ke daily, ya, nah, karena saya udah kotakin, lihatnya kan jauh lebih gampang ya. Karena dia udah berproses, lihat ya, dia udah terus naik. Ini adalah trendline bawah ya. Jadi downtrend line-nya itu udah mengcover pergerakan naiknya. Ya, apalagi ini ada support dan support ya yang berhasil ditembus. Kita tinggal menunggu break dari, nah ini ya, break dari struktur yang ini nih. Ya, pergerakan turun ini ya, kalau dia sampai break, ini sampai break ya, teman-teman akan lihat euforia yang ada, ya demand yang ada itu akan berbeda dengan saat ini ya. Saat ini pun ya kita udah lihat ya, sudah mulai datang ya demand-demand yang cenderung jauh lebih besar daripada di area sini.
ya. Oke, nah jadi untuk SSIA perhatikan ya, ini berarti saya update saja ya. Saya update untuk SSIA. Teman-teman masih bisa cicil di daerah sekitar 500 sampai 510 ya. Berarti stop loss-nya ada di bawah sini. Oke, stop loss-nya ada di bawah sekitar 480 ke bawah ya, ke bawah, atau tunggu di EMA 20. Karena dia udah crossing kan, dia udah crossing berarti tunggu di EMA 20, begitu dia retest ke EMA 20 dan mantul ya, masuk. Ya patokannya gitu ya, enaknya ya. Ambil EMA 20, kemudian cicil kembali kalau dia break dari 555 sampai 580 atau break dari trendline. Oke, jadi pergerakan dari sini ke sini itu masih akan take time pasti. Nah, sembari menunggu pergerakan dari sini ke sini, ya teman-teman cari research. Ya, apa yang akan membuat si SSIA, ini sekarang kan dia lagi naik terus nih. Berarti ada something, ada sesuatu yang sedang dilihat oleh si gajah, yang tidak dilihat oleh kita. Ini buktinya dia bisa break dari resisten ini jauh lebih mudah. Ya, ini resistennya dia kan pada pergerakan bawah kan. Waktu itu kita masih belum lihat dia akan bisa break. Ya, di sini ada EMA 200, ya dia bisa break. Di sini ada EMA 20, ya dia sudah closing ke EMA 200. Oke? Ya. Nah, habis itu dia sekarang retest. Nah, resisten yang tadi ada jebol itu menjadi support dari pergerakan harga ke atas. Ya, nggak mungkin sebuah saham, ya sebuah pergerakan harga itu dia bergerak begini tanpa ada sesuatu yang diantisipasi. Oke, makanya teman-teman research ini. Kenapa dia bergerak? Lakukan research dari sekarang. Jangan menunggu demand-nya udah nongol banyak, terus berita-berita mulai bermunculan tentang SSIA, baru kita kejar. Ya, research dari sekarang sehingga kita bisa melakukan pengumpulan barang dari sekarang. Ingat ya, metodenya kita adalah mengumpulkan, nggak mengejar. Mengumpulkan. Jadi karena si gajah mengumpulkan, kita mengumpulkan. Ya, begitu harga udah jalan, kita udah di dalamnya. Ya, yang Pak Sandy bilang ya, udah duduk enak di posisi terbaik dengan AC yang di dekat kita. Ya, kita mau seperti itu. Itu adalah setup kita, oke? Ya, nah teman-teman riset sedikit SSIA. Oke, nah saham selanjutnya ini juga saya mau update doang ya. Ini adalah saham MAK. Nah, saham MAK ya. Ini yang saya sering sebut sebagai itu tadi building up ya, yang tadi disebut sebagai bullish correction, ya, bullish correction. Ini kayak gini kurang lebih. Cuman ini memang jarum yang ini memang terlalu panjang ya. Jadi ya, makanya kita mau menunggu nih. Ya, di sini akan terjadi seperti apa? Ini saya gedein ya biar kelihatan ya. Nah. Oke, nah kita mau menunggu ya. Dia akan terjadi apa di situ? Ya, kita mau buy pada saat dia mulai break ya, walaupun kita sudah melakukan cicilan. Ya. Oh iya ya. Google Play bottom ya. Oke. Ya. Nah, ini ya kurang lebih ya. Ini yang mau kita tunggu karena kan udah buy pada saat break ya, udah buy pada saat break ya. Kita di sini dia sempat koreksi. Ya, nah ini kita tetap masih akan menunggu ya apakah pergerakannya akan break dari sini. Begitu dia break udah biarkan dia jalan ya, kita tinggal trailing stop. Ya, karena saham ini memang punya peluang untuk apa namanya, untuk ngomongnya apa ya, tarikan sekali lagi ke arah hampir sekitar 1.500 ya, karena kalau teman-teman research dia punya pendapatan, research dia punya laporan keuangan ya, research dia punya company, ini adalah saham yang sangat diuntungkan karena pandemi. Dia kan memproduksi mall ya, cetakan dari tangan untuk membuat sarung tangan. Jadi ini cetakannya yang dia bikin. Ya, cetakannya. Nah, cetakan ini yang membuat cetakan ini tidak banyak di dunia. Salah satunya adalah MAK. Makanya begitu permintaan akan sarung tangan begitu besarnya, otomatis pabrik-pabrik pencetak sarung tangan ini harus berlomba-lomba untuk membeli persediaan dari cetakan ini, ya, cetakan tangannya, cetakan sarung tangannya. Nah, itu yang membuat si MAK ya itu duduk diam doang dapat uang. Bahkan kalau teman-teman research lagi ke dalam ya,
itu sampai Bu Tere ada nggak? Sampai dibayar di muka. Jadi barang belum jadi dibayar di muka. Kelihatan nggak ekspansi yang ada? Nah, tetapi teman-teman mesti ingat ya, pendapatan yang meningkat ini itu karena pandemi. Oke, nah setelah pandemi, apakah pendapatannya masih akan terus stabil seperti ini? Ini yang masih kita tunggu ke depannya kan. Itu sebabnya kenapa saya bilang masih akan ada satu tarikan lagi ke atas. Satu tarikan lagi. Ya target kita memang di sekitar 1.500. Ya target kita memang sekitar 1.500. Tapi pada saat dia naik ke atas ini ya kita ikut dengan trailing stop. Ingat ya, kita ikut dengan trailing stop. Oke? Ya, itu untuk MAK ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah punya barang ya tetap keep ya. Yang belum punya barang sebenarnya area untuk buy terbaik ini ada EMA 20 kan di situ kan. EMA 20-nya di sekitar 930 ya. Jadi buy di sekitar itu aja. Ya 930 ya berarti kotak ini di sekitar 940 ya. 930 940 itu adalah area untuk buy yang masih bagus untuk si MAK ya buat teman-teman ikuti sampai ke sekitar 1.500. Tapi ini 1.500 hanyalah proyeksi. Oke. Bisa sampai ke sana atau enggak tergantung pasar nanti. Oleh sebab itu yang kita lakukan adalah saat saat harga belum berjalan fokus di stop loss. Saat harga sudah jalan kita tinggal update kita punya trailing stop. Jadi kita lindungi keuntungannya kita. Itu aja yang kita lakukan ya. Kita hanya mencari area entry yang low risk aja. Selebihnya berarti money management, risk management kita yang bekerja. Ya, udah bukan technical lagi. Ya, nanti balik lagi ke technical kalau kena trailing stop ya baru kita balik lagi ke technical untuk lihat area pullback yang mana yang bisa kita koleksi kembali kalau seandainya saham ini memang masih bagus untuk ke depannya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya saya mau update itu. Oh, satunya lagi adalah si Nona ini ya, Nona Aisyah. Nah, si Nona ini ya kalau teman-teman tidak kasih trendline ya, kita akan melihat bahwa oh dia seperti kayak base. Ya, ini seperti kayak base, oke? Tapi kalau teman-teman kasih trendline dia kayak play bottom, man. Ya di ujungnya ya. Dan sebagai informasi ya tanggal 30 apa 31 Agustus ini ada LPS untuk si Aisyah ini. Aisyah ini memang kalau teman-teman cek BBB bobotnya Bu Ana ada kan? Nah, Bu Ana udah sempat presentasi ke kita kan bagaimana perubahan yang ada pada si Aisyah. Nah, informasi yang terbaru ya mungkin nanti Bu Ana bisa coba cek lagi Pak Oki ya kemarin ya sudah membeli beras Magnus ya dan ternyata itu masih punya FKS. Ya benar ya. Jadi kita tinggal update aja kalau dia masih punya FKS ya sebenarnya jalur untuk yang berasnya itu ada di mana ya tinggal kita cek semua lah ya. Tetapi ada perbaikan pada fundamentalnya itu yes. Ya, nah, sekarang kita lihat di technical sudah memberikan kepada kita sebuah sinyal untuk melakukan cicilan buy. Udah ada persiapan untuk cicilan buy. Ya, di situ ada EMA 20 ya, itu bisa menjadi patokan teman-teman untuk buy. Ya, walaupun EMA 200-nya masih di atas. Berarti ini masih saham yang downtrend ya, masih saham yang downtrend. Kita bisa lihat trendnya itu, trend lainnya masih di atas toh. Ya, masih di atas. Nah, buat teman-teman yang konservatif ya berarti tunggu dia break dari trend line itu. Kemudian mungkin dia best di sekitar EMA 200. Ini EMA 200 mungkin akan turun gitu ya. Nah, dia mungkin akan best di sekitar itu. Nah, ini mungkin akan menjadi cicilan buat teman-teman masuk ke dalam saham ini, ya, saham Nona ini. Karena kita nggak tahu loh ya LKQ2-nya itu akan seperti apa yang sedang diantisipasi ya. Makanya ini terjadi pergerakan yang stop turun. Yang stop turun ya. Kita belum bilang dia tidak ada akan terus naik ya, enggak ya. Tetapi ini dia udah mulai stop turun ya karena udah bergerak dari ini berapa bulan Juli sampai hari ini ya dia udah tidak sampai retest kembali ke area bawah itu sekitar 194 193. Ya, jadi ini adalah sebuah saham yang teman-teman bisa mulai perhatikan. Ya walaupun iya resiko iya,
Karena fundamentalnya kita masih belum lihat, ini baru berdasarkan proyeksi, berdasarkan research yang kita lakukan, dengan masuknya FKS ke AISA, itu memang merubah tampilan manajemennya dan lain sebagainya. Dan kita lihat adalah EPS-nya atau pendapatannya sudah mulai meningkat kembali. Ya, apakah nanti LKQ2-nya setelah Agustus ini ya RUPS-nya itu akan benar-benar menunjukkan sesuatu yang baik. Karena LUPS-nya masih akhir bulan, jadi teman-teman juga bisa antisipasi kalau pergerakan harganya mungkin masih akan di situ-situ saja sampai menjelang akhir bulan. Oke, tetapi ya sekali lagi kan kita tugasnya adalah mengumpulkan, bukan mengejar. Jadi ini adalah yang bisa teman-teman perhatikan untuk mengumpulkannya secara perlahan. Oke, nah beberapa saham yang mau saya update adalah ini kan sudah pernah kita masuk ya. Nah, ini apakah sudah mulai boleh masuk kembali? Kita lihat ya, si ESA. ESA pullback kan? ESA pullback ya. Awalnya itu kan adalah candle-nya besar-besar. Betul ya? Nah, kemudian udah mulai mengecil. Dan kita lihat memang volumenya juga udah mulai turun. Nah, apa yang kita lakukan, memang area ini sekitar 400-402 itu merupakan area yang cukup menjanjikan untuk mengkoleksi pullback-nya si ESA. Nah, 400 sampai itu ya kita lihat juga ya, misalnya saya konfirmasi aja sama Vibo ya. Nah, area 400 itu adalah area di sekitar antara 50% sama 61,8. Yaitu areanya ya. Ada di situ. Jadi makanya area 400 juga menjadi area support karena rounding number-nya kan. Ya, jadi ini adalah area yang cukup baik ya, cukup kita bilang cukup low risk untuk melakukan cicilan di sekitar 410 sampai 388. Nah, makanya kalau tarik ya, supportnya itu ada di sekitar 402. Ya, makanya jauh lebih enak adalah tunggu di sekitar 400-402. Nah, ini kan udah mulai berhenti turun kan. Ini berhenti turunnya aja di sekitar 404, sekitar 406 ya berhenti turunnya. Oke, ya kita harapin ada satu dip aja. Satu dip aja misalnya kalau ada dip gitu ya ke 388 mungkin akan jauh lebih tenang buat kita karena dia dip di situ kan. Kemudian kalau misalnya dia nggak jadi naik, stop loss-nya kita pun udah cukup terbatas ya karena candle-nya juga udah tidak membesar lagi. Nah, kalau beli di saat candle-candle besar, itu kan sama aja dengan menangkap pisau jatuh. Karena candle besar itu melambangkan momentum ke bawahnya, tekanan jualnya masih kuat kan? Nah, ini yang kita tunggu. Dia mengecil sampai ke area support. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan ESA. Ini cukup banyak ya. Jadi pilih-pilih aja ya teman-teman ya. Saham-saham yang bisa masuk ke dalam portfolio teman-teman. Jadi jangan sampai akhirnya jadi supermarket. Oke. Ya, nah saham lainnya yang saya mau update adalah Pren. Pren ya, ini teman baiknya kita. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini udah saya gambar itu. Ya, ini dia udah di atas, kemudian dia pullback. Kemudian dia pullback. Area yang kita mau dia pullback, ini yang kita mau loh ya, bukan pasar yang mau. Kita mau dia turun berhenti di 145, maksimal ada di 137 di 50 level 50 untuk mengkonfirm sebuah pergerakan. Jadi dia sudah tidak turun lagi sampai ke bawah situ. Ya, kita maunya di situ. Jadi otomatis kalau teman-teman lihat ya, dia pullback ya dari atas. Ini kan 169 adalah target kita kalau teman-teman udah keluar. Nah, yang teman-teman incar adalah di 145 sama 137. Ini incaran kita kalau dia pullback. Ini adalah area yang kita mau dia berhenti pullback. Kita mau loh ya, kita mau. Otomatis ya harus diselaraskan oleh pasar. Belum tentu apa yang kita mau itu akan disetujui oleh pasar kan. Buktinya ini dia sampai ke 145. Saya nggak tahu teman-teman cicil nggak ya. Dia kemudian udah mulai mantul. Mantulnya memang berhenti di sekitar 155. Ya, ini sekitar Vibo 23,6 kan. Tetapi ini kan teman-teman bisa lihat ya. Kalau seandainya candle atau pattern ini terkonfirmasi besok, berarti ini harusnya ada pergerakan naik. Ya, harusnya ada pergerakan naik ke atas. Kalau dikonfirmasi besok. Oke, berarti ya udah 145 selesai jatuhnya. Dia turunnya udah sampai 145. Karena sentimen yang ada untuk si Friends, kan dia udah mulai nih komersialisasi 5G-nya. Setelah Indosat mulai, Telkom mulai, dia belum mulai nih.
Ya, jadi kemarin sudah mulai mendaftarkan 5G-nya dia. Ya, nah itu memang adalah unggulan untuk Friends saat ini untuk merubah fundamentalnya, keuangan perusahaannya dari yang tadinya bocuan menjadi cuan. Ya, nah ini yang kita akan tunggu dari Friends besok. Kalau Friends besok melahirkan satu candle untuk mengkonfirmasi dua candlestick ini, ya candlestick ini kan teman-teman udah bisa lihat ya seperti bullish engulfing kan. Jadi dia candle yang sebelumnya menutupi candle merahnya kan. Nah, itu kita butuh konfirmasi besok. Kalau besok dia hijau ya, maka kita mulai cicil kembali. Jadi jangan tunggu lagi ke bawah. Bisa nggak dia ke bawah? Bisa aja kan, everything can happen kan. Ya, tetapi kita melihat bahwa oh ini kok ada pattern di sekitar support di 145, di sekitar Fibo 38,2. Ini memang area yang kita mau kan, 38,2 kan. Ya, nah, kita harapkan adalah dia berhenti di situ. Dia berhenti di situ dan dia membentuk sebuah pola candlestick. Ya, tinggal konfirmasi besok. Kalau konfirmasi besok dia melahirkan sebuah candle yang besar ya, itu adalah ya area yang ya teman-teman udah harus mencicil kembali. Ya kalau belum keluar ya udah berarti teman-teman ikut aja. Ya ikut aja trennya sampai ke atas. Ya kita masih punya satu target lagi 182 sampai ini target di 252 sampai 288 ya. Ini satu target lagi kalau dia bisa tembus 169 sampai 185. Jadi kita masih punya target 252 sampai 288. Ya. Itu untuk Friends. Oke, ini saya update aja ya, biar nanti sekalian. Habis itu saham satu lagi adalah BPKP. Ya, kita kan udah, ini saya nggak tahu teman-teman lepas di berapa ya. Kemarin kan kita udah sampai di, ini target kita kan di ini 640 ya. 640 ya, begitu dia udah masuk ke 595, itu udah sebenarnya udah target. Sampai dia sampai ke berapa nih? Sampai ke 655 kan ya. Nah teman-teman keluar apa enggak saya nggak tahu ya. Nah sekarang dia pullback. Kenapa kita bisa tahu dia akan pullback? Ya teman-teman bisa lihat kemarin ya pergerakan naiknya ini full candle tanpa shadow sama sekali. Ya begitu dia arah udah arah kan. Tetapi di candle yang satu ini ya pada hari ini ya teman-teman lihat ya dia mau arah itu udah ngos-ngosan. Udah ngos-ngosan kan? Ya akhirnya udah mulai membentuk shadow. Jadi udah ada perlawanan di sana. Sudah ada perlawanan di sana. Nah, kalau hari ini terjadi profit taking, ya enggak heran ya, enggak heran. Karena kalau kita ambil di bawah sini, kan kita ambil di area sini ya. Ya sampai ke sana, saya lepas sekitar 60%-an. Apa yang kita lakukan? Ya tinggal tunggu dia pullback. Tunggu dia pullback. Area yang kita mau dia pullback ada di 560. Ya, area yang kita mau loh ya, 38,2, 560 kita mau dia pullback ke area sana. Jadi kalau besok dibuka ya ke 560 ya kurang lebih ARB lagi. Ya ARB lagi. Nah, kalau itu sampai ARB berarti candle-nya kan besar tuh. Ya, besar ya, candle-nya besar. Nah, target selanjutnya kita tunggu dia untuk pullback ada di 530. Sembari sekalian tutupin gap ini. Ya kan 50% itu adalah area maksimalnya kita. Karena kalau dia pullback sampai ke 61,8 ya atau sampai tembus ke bawah 61,8 itu kan sudah bukan pullback yang sehat kan. Pertama adalah kita mau tunggu dulu di 560. Kita mau lihat ya bagaimana momentum saat itu. Kalau masih didominasi oleh tekanan jual, berarti candle-nya besar kan. Kalau dia masih didominasi oleh tekanan jual, kita tunggu. Tunggu ya, mungkin dia akan mengecil ke arah 530. Ya, kenapa kita masih bisa berharap dengan BPKP? Ya, pertama adalah memang secara future value-nya ya kita melihat memang BPKP punya peluang untuk growth yang sangat besar didukung oleh Kokmin ya. Kokmin itu kan adalah salah satu grup finansial yang paling besar di Korea Selatan. Ya, uang cuma berapa T itu buat si Kokmin nggak ada artinya untuk membeli sahamnya Bosowa. Sebenarnya itu nggak ada artinya, tinggal si Bosowanya mau keluarnya bagaimana. Ya, deadline-nya kan tanggal 24 Agustus kan. Nah, ini kan baru tanggal 6, 8 ya, kita masih cukup lama kan. Kita masih menunggu perkembangannya. Ya, kita masih menunggu perkembangan. Jadi wajar banget kalau seandainya BPKP masih ada koreksi.
Masih ada pullback di situ. Sampai terjadi kejelasan sedikit lah. Nah, kejelasan itu jangan tunggu news. Kita lihat di technical. Di technical kita tunggu yang di area-area yang kita mau, 530 ya, 560 ya, itu area yang kita mau kan. Nah, kalau dia udah sampai di situ, apalagi menutup gap ya, itu akan jauh lebih menyenangkan buat kita riding BPKP ke atas. Karena nggak ada secara psikologi nggak ada lagi utang di bawah. Ya, ini untuk BPKP. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan BPKP. Sampai ke sekitar 495 itu maksimalnya ya kalau misalnya kita mau nunggu dia pullback. Menunggu sampai tekanan jualnya selesai. Tapi kalau dia turun sampai ke bawah, udah lupakan dulu. Ya berarti mungkin ya ada terjadi something di sana, di dalamnya kita nggak tahu. Ya, secara news kita nggak bisa ngejar. Karena kita bukan orang-orang yang ada di lingkaran A1. Ya, tetapi technical sudah memberitahu kepada kita ada sesuatu yang terjadi pada saham ini. Sama kayak misalnya SSIA. Dia terjadi rally di sana. Rally ini pasti ada sebabnya. Pasti ada antisipasi yang dilakukan oleh mereka yang tahu data di dalamnya. Kita nggak tahu, tapi technical bisa memberitahu kepada kita ini harusnya ada sesuatu. Ya, makanya kita mulai memperhatikan saham tersebut. Nah, itu adalah informasi yang sebagai trader, informasi duluan yang bisa kita dapat dari mereka. Ya, mungkin mereka masuk duluan, menggerakkan pasar dulu. Tapi secara teknikal ya, kita ngeliat loh, kok dia bergerak. Ada apa di sini? Itu harus menjadi curiganya kita. Begitu sampai masuk ke dalam setup atau metodenya kita, sinyalnya nongol, itu kita cicil. Jadi jangan tunggu newsnya keluar. Kalau udah tunggu newsnya keluar, mereka udah price in. Kayak SSIA, teman-teman cari newsnya ada nggak? Nggak ada sama sekali di pasar. Ya kan? Nah, tapi begitu nanti newsnya keluar, lihat pergerakannya sudah di atas. Harganya udah di atas. Nah, kalau harga udah di atas, ya kita cuma dapat recehnya doang. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi technical itu menjadi patokan utama dari seorang trader. Jangan ngaku trader kalau dia nggak ngerti bagaimana membaca technical. Itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Saya bisa update saham-saham tersebut ya. Semoga ini ya cukup itu ya, cukup bisa ditangkap ya. Minggu depan itu porto-porto yang sudah ada, terus saham-saham yang kita menjadi ide kita hari ini itu bisa mendatangkan cuan ya. Oke. Bagaimanapun juga ingat teman-teman bikin trading plan. Punya plan baru masuk ya, baru masuk posisi, tahu di mana exit ya. Kalau ternyata tidak disetujui oleh pasar, kabur. Oke? Sampai ketemu lagi di market update minggu depan. Salam tim.